paling bawah. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa ba'du fa'alna ta'lim. Wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wa intifa wa ibadata wa istighfar wa hatha ala nusuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa biqulbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa ma'ana wa syarifuna min salihin. Inna allaha yadkhul niyatan qulubihim wa ma'amalana fi a'malihim wa tadarru'ana fi tadarru'ihim. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alayh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala faslun wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Iya wal bawah. Boleh. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun wa yujzi'u fiha al-jaz'u min ad-daqni wa thanihi min al-ma'izzi wa thanihi min al-ibli wa thanihi min al-baghari wa tujzi'ul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wasyatu an wahidin wa arba'un la tujzi'u fi dhahaya al-awra'u al-bayyinu awraha al-bayyinu awraha wal arja'u al-bayyinu arjaha wal maridatu al-bayyinu maradaha wal ajfa'u allati dhahaba mukhuha min al-muzali wa yujzi'u al-khasib wal maksuru al-qarnu wa la tujzi'u al-maqtu'atu al-uzunu wad-dhanbu wad-dhanabu wa waqtu adh-dhabhi min waqti salati al-'id ila ghurubi asy-syamsi min akhir ayyami at-tashriq wa yustahabbu inda dhabhi khamsatu asya'a at-tasmiyatu was-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam istiqbalul qiblati wat-takbiru يضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من الأضحية المتطوع بها ولا يبيع من الأضحية ويطعم الفقراء والمساكين. والأضحية سنة مؤكدة. Udhiyah merupakan hukumnya sunnah muakkadah dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Udhiyah wahiyya ismun lima yudbahu minan na'ami, yaitu sebuah hewan yang dipotong pada saat yauma'idin nahri, pada saat Idul Nahar, yaitu Idul Adha, dan wa ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, taqarruban ila Allah Ta'ala, karena mendekatkan diri kepada Allah. Hukumnya sunnah muakkadah, aslinya sunnah ain. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah hukumnya fardu, wajib. Jika mampu hukumnya fardu, baik yang haji maupun yang tidak berhaji. Beda sama mazhab Imam Maliki. Imam Maliki disunnahkan hanya yang tidak berhaji, yang berhaji tidak, yang diwajibkan hanya yang tidak berhaji. Kayak kita nih gak berhaji tahun ini, tapi mudah-mudahan bisa tahun depannya lagi kita haji. Nah, kalau mazhab Imam Syafi'i bagi kita ini wajib, termasuk mazhab Hanafi. Tapi kalau kita berhaji, maka kita tidak diwajibkan, kata Imam Maliki.
Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i sunnah. Sunnah siapa tuh? Sunnah Muslim Rasyid. Orang Muslim Rasyid itu dia bisa berniaga muamalah. Ya, kita lihat semuanya Rasyid. Terus artinya Rasyid itu bisa berniaga, hartanya tidak mahjur. Jadi ada beberapa orang yang hartanya diboikot, nggak boleh keluar. Siapa itu? Yaitu orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya. Hartanya banyak tapi utangnya lebih banyak. Nah itu namanya mahjur. Lalu itu kalau dalam syariat kita nggak boleh. Dia kudu lunasin utangnya dulu baru kelar tuh. Baru dia boleh untuk sedekah, untuk korban, untuk haji. Tapi kalau banyakkan utangnya, walaupun duitnya banyak, tetap duitnya nggak boleh dibawa. Karena masih nyangkut sampai utang tadi yang udah jadi tempo tadi. Nah ini dibilangnya Rasyid. Siapa tuh Muslim yang memiliki kelebihan makanan di hari Id dan 3 hari tasyrik. Antum punya simpanan makanan alias punya bekal uang untuk makanan nafkahnya antum dan keluarga antum, istri dan anak, hari Id dan 3 harinya setelahnya yaitu hari tasyrik. Selebihnya itu namanya kelebihan itu kalau sampai batas yang antum bisa beli kambing, namanya antum termasuk orang yang mampu. Antum, Ustaz, saya punya duit cukup dah kalau buat makan 4 hari nih sampai hari tasyrik. Terus duitnya bakal buat beli misalnya bakal bayar cicilan motor saya. Tapi baru jatuh tempo sebulan yang akan datang. Nah ini berarti belum masuk tuh. Jadi cukup bakal dia makan. Adapun utangnya, kreditnya yang masih entar jatuh temponya sebulan dia nggak hitung. Atau kecuali duitnya emang ada 3 juta lebihan dari makanan, tapi harus bayar utang itu di tanggal itu, hari Id dan 3 hari tasyrik. Nah ini makanya orang ini belum mampu. Pak. Jadi begitu. Terus kemudian awalnya hukumnya sunnah ain. Setiap individu disunnahkan untuk berkorban. 5 orang keluarga, ayah, ibu, 3 orang anak, maka ngeluarin masing-masing 1 ekor sapi. Nggak mampu ikut andil di dalam sapi, atau masing-masing ngeluarin 1 ekor kambing. Itu hukum sunnah ain begitu. Setiap individu disunnahkan untuk mengeluarkan hewan kurban. Jika tidak mampu, maka derajatnya turun menjadi alal kifayah, namanya sunnah kifayah. Yaitu fa'idha ata biha wahidun min ahli baitin, kalau ada dari 5 orang ini dia mengeluarkan 1 ekor kambing atau andil dalam pembelian 1 ekor sapi, kafa an jami'ihim, maka cukup yang lainnya terwakili oleh dia. Paham ya? Tapi enggak otomatis, dengerin, enggak otomatis yang lainnya dapat pahala, enggak. Ustadz, saya dalam 1 keluarga ini, saya, istri dan anak ini cuma beli 1 ekor kambing, tapi saya niatin buat istri saya, gitu ya. Duit siapa? Duit saya. Niatnya atas nama istri saya. Oh boleh. Tapi pahalanya belum nyampe ke ente, belum nyampe ke anak kalau ente niatin. Kalau ente nggak niatin, maka nggak sampai pahalanya. Lalu, jadi bab kurban ini unik dia. Dia kudu diniatin. Lalu makanya tuh sebelum beli kambing nih, atas namanya udah 1 orang. Tapi pahalanya niatin buat antum, buat istri, buat anak, buat orang tua. Lalu sampai yang udah meninggal sekalipun niatin semuanya. Bulan bin bulan, bulan bin bulan. Terus dulu bahkan Nabi Muhammad itu domba yang pertama diniatin buat beliau atas namanya, tapi pahalanya bakal dia dan juga seluruh ahli bait. Yang kedua, beliau niatin
bakal beliau dan juga seluruh umat. Jadi kita udah dapat pahala kurban Nabi Muhammad SAW. Pahalanya. Lalu tetap kalau dalam fikih atas nama satu kambing satu orang. Lalu satu ekor sapi 1 sampai 7 orang. Tapi namanya pahala asyraka fi thawab, dia serikatkan, dia bagikan itu pahalanya buat keluarganya boleh. Lalu walaupun yang masih hidup ataupun yang sudah wafat sekalipun. Nah makanya kalau yang diniatin kepada yang sudah wafat atas namanya, maka harus memiliki satu di antara dua. Yang pertama, ini almarhum sudah wasiat sebelumnya, tolong kalau gue meninggal tolong lu kurbanin atas nama gue. Terus dia meninggal, ente kurban atas nama almarhum, boleh. Atau yang kedua, dia punya cita-cita, keinginan, lagi nabung, terus dia cerita sama ente, kalau saya lagi nabung pengen kurban nih tahun ini, nggak sampai umurnya. Dia lihat buku tabungannya baru 100.000, berarti kan nambahnya banyak banget, masih 3 juta lagi berarti. Ya udah, ini sunnah bagi ahli warisnya untuk menunaikan keinginan cita-cita daripada almarhum. Tapi satu di antara dua ini enggak, wasiat nggak pernah, cita-cita pengen ngamalin yang namanya kurban nggak pernah, maka dia cuma bisa dapat asyraka fi thawab. Dia hanya bisa dilihatin pahalanya aja. Tapi kalau atas namanya nawaitu an udhi hadhihi sya'an fulan fulan nggak bisa. Nah, itu mazhab Syafi'i agak keras di bab ini nih, di dalam atas nama. Tapi kalau thawab, kalau pahala bebas. Dia wasiat nggak wasiat bebas. Yang masih hidup ataupun yang udah meninggal bebas. Yang masih hidup diatin biar panjang umur, sehat, berkah rezekinya begitu. Misalnya anak dia biar jadi anak soleh, jadi anak soleha begitu, nurut bakti sama orang tua. Niatin begitu. Karena setiap sedekah ini tolak balak. Sedekah ini panjangin umur, apalagi sedekahnya khusus yang namanya kurban. Itu dia. Wala tajibul udhiyah illa bin nadri, kecuali dengan nazar. Dengerin. Nazar, tahu kan nazar? Amalan sunnah dasarnya kemudian dinazarkan, hukumnya naik menjadi wajib. Paham tuh? Pahalanya pun juga amalan nazar berbeda dengan amalan sunnah dasarnya. Jadi pahala wajib lebih afdal daripada pahala sunnah. Saya ingin sedekah ke mushola sholihin 50.000. Paham tuh? Ini dasarnya sunnah 50.000. Tapi kalau saya bilang saya nazar ingin sedekah 50.000 ke mushola sholihin, maka naik derajatnya, naik hukumnya dari yang sunnah menjadi wajib. Nazar itu tidak bisa kecuali dia mengucap nazar. Saya bernazar akan sedekah ke as-sholihin 50.000. Kedua, dia mengucap qasam, sumpah demi Allah. Wallahi, billahi, tallahi, demi Allah saya akan sedekah 50.000 ke as-sholihin. Jadi itu nazar tuh. Alhamdulillah. Yang ketiga, dia kaitkan dengan sesuatu. Kalau urusan saya gol, maka saya akan sedekah 50.000 ke as-sholihin. Urusannya gol, maka disinilah jadinya nazar, wajib ditunaikan. Nah, selain daripada tiga ini, nazar nggak jadi. Tuh, cuman baru ngucap, gue pengen sedekah 50.000, nggak ngomong nazar, nggak ngomong wallahi, nggak ngomong apa-apa. Apakah itu jadinya nazar? Enggak. Itu cuma cita-cita aja, kepengenan aja, masih sunnah derajatnya. Tapi kalau bab kurban, ini luar biasa. Ini jadi nazar, walaupun nggak mengucap nazar. Ini jadi nazar, walaupun dia nggak mengucap demi Allah. Maka kalau dia udah mengucap ini, maka dia wajib sedekahin semua daripada hewan kurbannya, nggak boleh dimakan dia. Yang boleh makan selain dia,
istrinya, orang tuanya, anaknya boleh, tetangganya boleh, tapi bakalan dia sendiri nggak boleh, karena ini naik derajatnya jadi nazar. Bahkan kalau udah nazar, niat kurbannya aja udah nggak perlu lagi, karena cukup dari dia nazar udah langsung hukum niatnya udah diambil sama dia, jadi udah cukup begitu kan. Tapi konsekuensinya dia nggak boleh makan lagi. Bagaimana Ustaz yang dia nazar? Pertama ada isyarat, ada isim isyarat. Hadihi, ini. Ande, berarti barangnya di depan nggak? Hewannya di depan nggak? Dan itu punya dia. Nah iyalah, punya Andika ada bilang, ini hewan kurban saya. Lu mah ngaku nanti. Hewan kurban Andika lu kata punya lu. Jadi, enggak. Masa orang wakaf bukan punya dia, nggak mungkin. Lu gua wakafin buat musola atau tanah samping, punya ente bukan, ya juga gak bisa. Nah begitu juga sama orang bernazar, ya jadi kecuali punya dia, dan itu ada isyaratnya. Saya udah beli kambing, ada di depan saya, ente lewat, ada bilang ini hewan kurban saya, atau ini kambing saya bakalan jadikan hewan kurban saya. Ini langsung naik menjadi wajib alias nazar. Paham? Walaupun dia kata nggak ngomong wallahi, nggak ngomong nazar, nggak ngomong jika ini maka saya akan begini, enggak, dia nggak ngomong begitu. Paham tuh? Makanya hati-hati puasa ngomong tuh. Yang pengen yang mengurban ngomong, kecuali dia nanya. Ada orang nanya menjawab pertanyaan. Jika datang nanya lewat depan rumah saya ada hewan kurbannya. Pak Ustadz, itu hewan kurban Pak Ustadz? Iya, dia hewan saya. Karena dia nanya, saya jawab. Andika nggak nanya, tiba-tiba ujung-ujung saya bilang, Dika sini, ini hewan kurban saya. Minta lo, Solihin semuanya pada makan kambing dari gue. Kalau nggak ada yang makan. Ngomong aman. Nah, berihal nih, kalau bebas dan ikhbar, kalau pengen jawab pertanyaan setelah ditanya, maka boleh, nggak jadi nazar. Tapi nggak ada yang nanya, ujung-ujung dia ngomong, walaupun terjadi sama orang awam, ini mu'tamad. Baik pendapat Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar, ini jadi. Paham tuh? Ini jadi. Makanya jangan jangan ngomong gitu ya. Kecuali ente datang ke panitia kurban, kemudian ada taukil ya di situ. Taukil itu mewakilkan, karena saya nggak bisa potong sendiri, saya nggak bisa bagiin sendiri, nggak nyeset sendiri, nyancap sendiri, maka saya datang ke panitia kurban, saya bilang, waqaltuka fi an tudhi hadhihi sya' anni. Saya wakilkan Anda untuk memotong hewan kurban saya atas nama saya. Kata panitia, qabil itu saya terima. Terus yang kedua, saya wakilkan Anda untuk membagikan daripada daging hewan kurban saya. Kata panitia, saya terima. Oke. Jadi ada dua tawakil. Kalau dia ngasihnya berupa uang, harus dibeliin lagi hewannya, maka ada butuh tawakil yang ketiga. Yang pertama, tawakilnya adalah untuk membelikan hewan kurban. Karena masih berupa uang. Ini ada duit 5 juta kalau beliin hewan kurban, kambing, gitu ya. Kata dia, saya terima wakilnya. Terus saya wakilkan lagi dari hewan kurban yang dibeli itu atas nama saya untuk dipotong. Karena kan dia nggak potong panitia yang saya terima wakil. Yang terakhir, bagiin. Saya wakilkan Anda begini. Ini 3 ini biar rapi. Kalau enggak berarti 2. Kalau udah ngasih bentuk hewan berarti 2. Jadi begitu. Muamalahnya begitu. Terus kalau dia udah jadi wajib, cuma hati-hati, ente kagak boleh makan. Nah, untuk kalau sunnah boleh, sunnah makan sedikit, selebihnya dibagi. Jadi yang sunnah makan itu sedikit, bukan
walaupun 1 ton sapinya, tapi kalau paha depan 2, paha belakang 2, setengah iga, setengahnya tuh sini saya juga, wah itu namanya numpang motong. Jadi harus namanya orang sedekah habis keluarin udah nggak ngeliat lagi. Ntar perkara panitia mau bawain enggak. Makanya dari sini tuh panitia ditukar kadang-kadang, pahanya kambingnya A dikasih orangnya yang si B, begitu juga sebaliknya. Takut khawatir dia pernah mengucap nazar dia nggak boleh makan, terus akhirnya dia makan. Nah tuh, nah, jadi setimpal daripada dia tidak melaksanakan sunnah tapi menghindarin yang haram. Karena kalau udah nazar jadinya wajib, kalau udah wajib jadinya nggak boleh makan anggapannya. Terus ini tentang ukuran apa namanya hewan ya, wajib tapi nih, yaitu adalah diperbolehkan hewannya itu yang sudah pupak minandok nih daripada domba. Doni itu yang umur 1 tahun masuk ke 2 tahun. Minal maizi watani minal maizi, umur 2 tahun daripada kambing bandot. Kambing bandot, kambing kacang, watani itu umurnya 2 tahun. Maiz itu kambing bandot, kambing kacang. Doan apa doan? Domba. Domba lebih mudaan, umur 1 tahun masuk ke 2. Begitu juga onta minal ibili itu juga umurnya 2 tahun. Wasani minal ibili, wasani minal bagli, sapi juga umurnya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Batusyul badanatu an-sab'ah, diperbolehkan 1 ekor unta, badanah itu unta untuk 7 orang. Wal baqaratu an-sab'atin, 1 sapi atau kerbau itu juga 7 orang. Wasyah, 1 ekor kambing sama 1 orang. 4 yang tak boleh di dalam hewan kurban. Yang pertama al-awra, al-bayinu awraha, yaitu matanya picek. Matanya apa? Picek. Matanya emang buta 1, gitu ya. Gitu. Emang udah apa namanya nggak melihat. Tapi kalau rabun -2 silinder itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi ini belum pernah. Kambing -1 yang mata. Wasani al-arja, pincang. Pincang di sini kakinya emang bawaan dari lahir itu dengdet sebelah. Tapi kalau saat diturunin keserimpet, ikat di mobilnya, dianterin, dia lompatnya mendaratnya nggak sesuai terus pincang gitu, nggak apa-apa. Ini kalau bawaan dari lahir tuh akhirnya pincangnya kelihatan banget, kakinya lebih mengecil daripada yang lain. Pokoknya dasarnya ia mengurangi daging gitu ya. Jadi kalau misalnya keselai dikitnya enggak. Jinain juga nggak nerima dia. Gitu. Tadi itu al-maridah, al-main itu baradhah. Contohnya apa ya kemarin yang penyakitnya kuku ya? Mulut kuku. Hah? Mulut kuku ya. Nah, itu juga tiba-tiba langsung bisa mati tuh hewannya. Nah, itu parah itu. Terus begitu juga penyakit gatal di hewan itu yang mempengaruhi kualitas dagingnya, sehingga yang makan pun jadi akan menular. Nah, itu juga nggak boleh. Tapi kalau cuma apa namanya di kulitnya aja, nggak sampai dalam, itu nggak ada masalah. Terus sakitnya cuma meriang aja, flu ya karena semalaman nggak pakai jaket begitu kan. Pada ajfa hilang, otaknya hilang, rangka otaknya hilang begitu ya. Enggak, masih hidup tapi tempurungnya ini udah bokeh begitu ya. Mungkin dia dulu turun di ngedrak di mana begitu kan. Itu
itu juga mempengaruhi, nggak boleh untuk dipotong. Tapi kalau cuman kuping sedikit kasih tinggikan begitu, nggak ada masalah. Tapi kalau kupingnya nggak ada sama sekali, kupingnya potong begitu semuanya, daun telinganya, itu baru masalah. Tapi kalau cuman gompal begitu, itu nggak ada masalah. Terus tanduk juga nggak ada masalah. Wajul khasi itu apa namanya, kebiri. Tahu kebiri kan? Jadi hewan itu bisa dikebiri, diambil bijinya supaya dia makan terus. Maksurul qarn juga apa namanya, patah dia punya tanduknya, itu nggak ada masalah. Wala tujzi'u maktubatul uzun, kecuali potong telinganya, potong buntutnya, itu nggak boleh. Dalam terus masuknya waktu menyembelih, waktu dzabhi mulai min waktu salat Id, dari selesai salat Id. Tatkala matahari sudah sempurna naik. Sekiranya matahari sudah naik sempurna, sekedar orang melaksanakan 2 rakaat dan 2 khutbah yang sangat ringkas, itu masuknya waktu menyembelih sampai tenggelamnya matahari akhir hari tasyrik. Ya. Dan disunahkan pada saat memotong, wa yustahabbu inda dzabhi 5 asya'. 5 ahaduha, yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Dengerin. Fa yaqulu dzabih bismillah. Orang yang motong baca bismillah. Wal akmal, tapi yang paling sempurna bismillahirrahmanirrahim. Paham tuh? Jadi bismillah itu cuma dapat menggugurkan sunnah aja. Tapi yang paling afdol sempurna bismillahirrahmanirrahim. Sampai dibilang di sini falau lam yusammi halal madhbuh. Yang terlihat tuh di syarahnya di Fathul Bari. Kalau dia nggak mengucap bismillah sekalipun, itu halal kalau sembelihnya, karena itu udah muslim. Syaratnya motong harus muslim. Jadi walaupun dia ngomong nih langsung bodot aja begitu sah. Aduh, karena yang motong udah muslim. Nah, afdalnya dia baca bismillahirrahmanirrahim. Terus Tsani as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya minimal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad gitu ya. Wa istiqbal qiblah, menghadap kiblat. Sama yang motong juga menghadap kiblat. Cuma bedanya menghadap kiblatnya hewan ini, palanya di sebelah sini, kakinya di sebelah sini. Ente kan lagi menghadap kiblat nih. Palanya di sebelah sini, kakinya di sebelah. Nah tuh kalau ente tiduran, dalam tidur sunnahnya palanya di sini, kakinya di sini. Baringnya dari sisi kanan. Kalau dia baringnya sisi kiri. Nah tuh. Terus kalau dia bisanya motongnya palanya di sini, kakinya di sini, boleh nggak? Boleh. Yang penting dia yang dipotong sama yang motong itu menghadap kiblat, sunnahnya gitu. Dan sunnahnya yang motong punya wudu, ada wudu. Terus yang keempat, takbir, mengucap Allahu Akbar. Ai qabla tasmiyah au ba'daha. Baik sebelum membaca bismillahirrahmanirrahim dia baca takbirnya, atau setelah baca bismillahirrahmanirrahim dia takbirannya. Salatan 3 kali takbirannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditutup walillahil hamd. Kalau di kitab ushul gharib bukan milih sebelum atau sesudah bismillah, tapi malah justru sebelum dan sesudah bismillahnya takbir juga. Jadi lebih lengkap lagi. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus dibaca shalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Kalau itu kambing hadiah syah, kalau ini apa namanya sapi hadiah baqarah. An sebutin fulan bin fulan fulan bin fulan. Kalau ente motong sendiri namanya atas nama sendiri udah gampang, anni atas nama saya lillahi ta'ala. Biasanya panitia udah nyiapin namanya tuh, yang nyebutin namanya orang lain ya, nggak apa-apa. Yang penting pada saat dikasih kode cek dia nyebutin nama lillahi ta'ala. Baru habis itu dia doa. Doanya boleh sesudah motong, boleh sebelum motong. Paham? Doa yang kelima adalah doa bil qabul. Ngucapnya bagaimana? Yang motong Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, hadihi minka ay hadhil udhiya nikmatun minka. Ini adalah hewan kurban nikmat darimu. Terus wa tadarrabtu biha ilaika fataqabbal minni. Dan saya sekarang persembahkan untuk mendekatkan diri kepada Engkau dengan hewan kurban ini, maka aku memohon untuk diterima. Nah, itu doanya. Allahumma hadzi minka wa ilaika fataqabbal. Kalau dia nggak motong, dia mewakilkan, maka sunnah untuk hadir saat motong. Alhamdulillah. Jadi boleh sesaat sebelum borok, bisa sesaat sesudah potong. Jangan lupa sholawat, jangan lupa takbir, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala ya'kul mudhi syai'an min al-udhiyatil manzurah. Enggak boleh dia bagi orang yang berkurban untuk memotong hewan kurbannya yang dinazarkan. Tetapi bagi yajibu alaihi at-tasadduq bi jami'i lahmiha, maka dia wajib untuk mensedekahkan semua daripada dagingnya. Bahkan kalau dia mengakhirkan, nggak dibagiin semuanya, disimpan sebagian, terus belum dimakan, nggak makan, tapi hancur, busuk, basi, begitu ya, dia harus ganti sekedar daripada jumlah yang disimpan itu. Jadi menurut habis tuh sampai semuanya. Paham tuh? Makanya nih hewan-hewan mahal, kambing ini kambing mahal, dagingnya daging mahal. Kenapa daging mahal? Yang mau berkurban puasa ngomong, jangan nanti jadi nazar kalau dia mau makan sunnah. Yang kedua, dia nggak potong kuku, nggak potong rambut dari mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai dia akhirnya motong hewan kurbannya. Puasa motong kuku, puasa motong rambut, supaya rambutnya menyeluruh sampai ke ujung kuku, sampai ke ujung rambut. Malah makruh, seolah-olah dia nggak mau menerima ampunan walaupun cuma seujung kuku. Bayangin, siapa nih orang yang ingin berkurban? Walaupun saat ini belum punya duit, tetap aja ngikutin mulai dari tanggal 1 Zulhijjah seperti orang yang ingin berkurban. Berharap mudah-mudahan nanti di tanggal berikutnya ada orang yang bawa duit, ada orang keder begitu ya, bawa duit, jadi nanti bisa beli yang kurban. 1, 2, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah belum ada duitnya juga, ya udah beli ayam dah. Mazhabnya Imam Ibnu Abbas katanya udah dah, kalau nggak punya hewan kurban yang sesuai, sapi ataupun kambing, udah beli apa namanya, ayam, potong, kasih orang makin miskin. Ini juga gila, dibawain ayam kampung. Antuk. Habis itu dia nyesal, habis itu dia berharap mudah-mudahan tahun depan dia akan kurban begitu. Jadi terus ada usaha, karena kata Nabi, dia punya kesempatan tapi dia nggak mau, maka jangan deketin musolanya. Ini kan musolanya Nabi, namanya As-Solihin, tapi tetap musolanya ini adalah musolanya Nabi, tempat sholatnya Nabi. Pada yang kurban dan musola, kata Nabi,
Kalau dia punya kesempatan, dia nggak mau berkorban, jangan deketin musola. Nggak dianggap oleh Nabi, sampai kayak begitu. Nah, jadi jangan modal tusuk sate doang sama orang, modalnya harus kambingnya, gitu ya. Wastiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Terus kalau dia hewannya hewan yang sembelihnya yang sunnah, maka dia sunnah untuk makan. Wa yaqulu min al-udhiyatil mutatawwi biha, sunnah dia makan sedikit. Wala yabi'u min al-udhiyati, enggak boleh dijual kecuali dibikin hilang. Kalau orang yang langsung anak yang berkurban, terus daging ini nih langsung anak jual, nggak bisa. Tapi kalau udah jadi penerima, anak kasih ke ente, terus ente mau jual, itu boleh-boleh aja, walaupun hukumnya makruh. Nah, maka dari itu ini solusi juga buat panitia untuk ngakalin kulit. Kan nggak mungkin semuanya dibikin bedu, udah repot udah. Nggak mungkin juga dibikin kerupuk kulit. Tapi udah ada ngepul, udah ada pemborongnya begitu ya. Dia datang udah tinggal bawa, mana kiloannya sekian dan sebagainya. Nah, caranya panitia sebagian mewakilkan panitia sebagian. Lalu jadi ada pembeli dan penerima. Udah dikobil tuh, udah diterima, maka ente silakan mau diapain ini, yang penting udah diterima. Lalu, tapi kalau langsung dari panitia nggak ada serah terima langsung dijual, ini nggak boleh. Karena ente magomnya magom orang yang berkurban, karena yang berkurban sudah mewakilkan kepada ente. Maka harus ada taukil dulu atau ada pemberian dulu kepada yang mustahik atau kepada yang menerima, kemudian baru boleh diapain, dijual, silahkan. Tentu sulusa ada, jadi paling afdolnya adalah 2/3. Paling afdolnya bisa 2/3 dimakan sendiri, bisa 2/3 dia yang disedekahkan, sepertiganya yang dimakan dia. Afdolnya dibagi 3, 1/3 buat dia, 1/3 buat kaum muslimin yang kaya, 1/3 buat orang fukara. Makanya ini daging mahal, jadi yang makan harus orang muslim, jadi orang kafir nggak boleh makan. Dibagiinnya harus dari daging di pasar, nggak boleh makan dia. Karena panitia itu kalau bertetangga sama non muslim silakan mau dibagi, tapi dari pasar belinya, bukan yang ini. Ini daging mahal. Yang motong ada kiblat, yang motong punya wudu, yang motong baca bismillah, sholawat, takbir. Lalu yang motong baca doa. Bukan modal bendo tajam aja, tapi ada doanya yang mahal. Lalu ada ilmunya. Makanya ntar juga bersihinnya juga yang baik gitu ya. Jangan kelamaan ngumpul antara isi perut sama daging, jadinya bau perengus. Kalau terus wajib imul fuqara wal masakin, minimal ada yang dibagikan kepada fakir dan miskin. Dalam satu ekor itu ada fakir miskin yang makan, tapi harus daging, bukan jeroannya, bukan kulit dikasih. Fakir miskin itu harus daging. Halaman 62 paling. Wa kamalu zakah arba'atun, sempurnanya menyembelih. Jadi kalau zakat pakai zai itu zakat, kalau zakat pakai dal itu artinya menyembelih. Sempurnanya menyembelih itu arba'atu asyir, 4 titik yang harus terpotong. Qat'ul
nafas, saluran nafas, hulqum. Yang kedua wal mari. Mari itu adalah saluran makan, minum, dari tenggorokan sampai ke usus perut. Lalu, nah kalau bisa ini qad umadukira daf'atan wahidatan, sekali tebas. Lalu kulitnya nggak apa-apa dah berkali-kali. Tapi kalau udah di dalam nih, ini yang lebih lunak lagi, lebih gampang, itu sekali jalan. Lalu bahkan dibilangnya haram di syarahnya. La fi daf'atin fa innahu yahrumul madbuhin ini. Maka jadi haram hewan yang di, ya aslinya sebenarnya selagi nggak diangkat ini bentuknya dan belum terpotong terus diangkat balik lagi, ini baru haram. Tapi kalau masih nempel walaupun diurut berkali-kali nggak ada masalah. Tapi lebih cepat, lebih bagus. Bahkan afdalnya dari apa? Harus dihulkum sama mari, saluran nafas sama saluran makanan harus sekali tebas. Wal wadajain, dua saluran saraf, urat saraf. Ini dua, kanan dan kiri, sisi kanan dan sisi kiri. Ini dua nempel, jejer, tengah. Kalau sapi, kerbau sama kambing ini sama berjejer. Kalau onta dia ini ya, tindih-tindihan. Makanya dia dicolok dia namanya nahar. Kalau onta itu dicolok, pakai tombak bisa. Walaupun begini juga bisa, tapi harus lebih dalam. Tapi dia afdalnya dia dicolok. Gitu, jadi begitu dalam. Jadi walaupun nggak kena kanan kirinya, tapi dalamnya itu masuk semuanya, itu cukup. Paham tuh? Yang penting hulqum sama mari, saluran nafas sama saluran makan. Adapun yang ketiga sama yang keempat namanya wadajain. Wadajain itu apa sih Ustaz? Itu adalah arafan fi safhatil unuq, dua urat saraf yang ada di leher. Ini dua urat saraf ini muhitani bil hulqum. Dia ini yang ngeliputin daripada hulqum, saluran nafas. Jadi di samping sisi-sisi saluran nafas ada beberapa urat saraf kanan dan kiri. Nah ini hukumnya sunnah. Makanya sunnah dilebarin. Habis sudah dapat ini, dia dapat sini. Itu dia sedikit daripada babul udhiyah. Kata-katanya dari duha, karena disembelihnya di waktu duha. Udhiyah kata-kata juga dari at-tadhiyah, yang artinya berkorban, karena dia berkorban, ada usaha untuk berkorban. Namanya juga berkorban, pasti juga dibelain. Kalau nggak dibela-belain amat, namanya bukan korban. Ya nggak? Ini aja rela naik gunung berjam-jam, pulang lagi besokannya, karena berkorban, pengen dapetin view yang bagus gitu ya. Itu yang nggak bisa dibayar. Sama orang mancing juga, ini kan lo beli ikan sekilo, lo nggak pakai waktu lama-lama, nggak pakai beli esen, nggak pakai beli itu umpan yang banyak gitu. Kedetannya Ustaz nggak bisa dibeli, iya salah. Makanya dia berkorban, dia beli pancingan yang bagus, bener nggak? Air yang bagus, terus juga cari tempatnya juga yang bagus. Ada berkorban. Nah ini kita bentuknya gaib, pahala. Ini jadi kendaraan kita nanti pada saat lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Ini yang menjadi apa namanya, bentuk ampunan yang Allah berikan kepada kita, gitu ya. Allah kasih kita nikmat yang begitu banyak.
berjanji akan diampuni, diangkat derajatnya bagi orang yang berkorban dengan cara dibagi untuk hewannya pada orang sekeliling, digirangi. Allah sih kalau butuh makan, Allah butuh daging enggak? Tapi ente dimodalin 300 juta sama orang. Terus orang itu setelah ente jadikan modal buat makan, tuh orang itu datang ke warung ente, duduk di warung ente makan, ente kasih bayar nggak dia? Seperti orang lain nggak? Ente kasih dia harus bayar juga apa yang dia makan tadi? Kan enggak kan? Karena dia udah masuk berapa? 300 juta di modal, bahkan kalau perlu kita tentengin juga buat dia. Benar nggak? Nah ini yang modelin kita Allah. Selama setahun ini kita bisa nikmatan Allah. Tapi Allah nggak butuh makan, tapi kasih makan kepada orang yang sekeliling ente sama seperti ente membahagiakan Allah. Begitu bentuknya. Dan akan dikasih lebih lagi. Makanya nggak ada sejarahnya orang habis kurban miskin, nggak ada. Malah justru hartanya jadi tambah banyak. Amin. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik, kesempatan bisa berkorban insyaallah, bisa berhaji ke Baitullah, bisa ziarah Nabi Muhammad SAW di Madinah Munawwarah, dan haji yang mabrur, saya masyhur ziarah Tabuk. Mudah-mudahan jamaah haji seluruh dunia diberikan keselamatan, keberkahan, Allah menjadikan haji yang mabrur. Dan orang yang mendoakan maka ditulis oleh malaikat seperti dia juga mengamalkan. Mudah-mudahan dia pada satu waktu kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ziarah Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Amin.